Hari ini kita berkumpul untuk berdialog. Jadi kami dari Cangkir Opini sudah mengundang 4 orang sebetulnya dari masing-masing relawan atau pendukung pasangan calon capres cawapres dari nomor 1 sampai 3. Cuma ada satu paslon atau ada satu pendukung yang tidak bisa hadir. Mungkin karena lagi konsolidasi atau bagaimana ya. Tapi mungkin kita husnuzon aja bahwa beliau masih punya aktivitas yang lain yang lebih penting. Sambil menunggu juga salah satu pengamat politik yang juga sudah tenar sebetulnya di Malang, namanya Prof. Wahyudi. Beliau sedang perjalanan ke sini. Jadi kita mulai terlebih dahulu karena sangat eman kalau misalnya dua pembicara kita anggurin. Oke, sebelum kita mulai, biar agak islami, kita lafazkan dulu Bismillahirrahmanirrahim supaya acaranya lebih berkah. Oke, kenapa kemudian kita agendakan kegiatan ini? Karena memang kita ingin menjadi masyarakat atau generasi muda yang itu memilih berdasarkan rasional. Jadi tidak memilih karena taklid buta. Jadi memilih karena seolah-olah capresnya ini ganteng, capresnya ini gemoy, capresnya ini kelihatan muda dan lain sebagainya. Kita tidak ingin memilih berdasarkan simbol-simbol itu. Tapi kita ingin menjadi pemilih atau menjadi masyarakat yang memilih pemimpin karena kapasitas dan kualitas yang itu kita nilai secara pribadi. Tidak berdasarkan iringan opini kelompok tertentu dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian kita hadirkan pembicara dari masing-masing pasangan capres cawapres untuk memberikan apa sih alasan kenapa kemudian paslon ini harus kita pilih. Jadi pertanyaan besar kami dari Cangkir Opini, apa yang kemudian membuat kita harus memilih pasangan yang jenengan-jenengan ini pilih. Nah, itu mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari nomor 1 dulu. Mas Gamal, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan semua merugi yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Syukur kepada Allah yang memberikan kita usia muda sehingga bisa bergerak dengan lincah dan gesit. Dan salawat serta salam untuk inspirator kita, kebanggaan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak yang soleh yang bisa membawa kemudian buat kedua orang tua kita. Dan Bang Ali dan Bang Alim ya, yang saya muliakan, banggakan, dan adik-adik semua. Ini usia berapa berarti kawan-kawannya? 19 ya. Ini kalau saya panggil adik ada yang lebih tua dari saya. Ada yang di atas 30 tahun? Iya. Oh iya, kecuali ada sahabat saya Mas Huda ya. Ya, hari ini saya senang sekali ya bisa diskusi dengan kawan-kawan. Jadi perkenalkan, mungkin buat yang belum kenal dengan saya, nama saya Dr. Gamal. Saya asli Malang, walaupun wajah blasteran kalau sakit kromo sekedik-sekedik ya. Alumni FKUB dan kebetulan sekarang dipercaya menjadi 3 posisi ya di tim pemenangan Anies, yaitu juru bicara nasional, termasuk di juru bicara Jawa Timur, termasuk di deputi generasi milenial dan zilenial. Dan mungkin dalam konteks partai politik, saya ketua DPP di PKS sebagai partai salah satu pengusung Amin, dan kebetulan juga caleg ya, Dapil Malang Raya nomor urut 1 ya. Yang mungkin hari ini saya akan diskusi dengan kawan-kawan kenapa alasan kita perlu berjuang dalam konteks politik dulu ya, dan mungkin kenapa akhirnya saya berlabuh di Amin. Sebetulnya historically saya bukan seorang politisi ya, saya seorang sociopreneur. Mungkin kalau teman-teman ikuti perjalanan kami, saya dulu buat program berobat bayar sampah, lalu dikasih penghargaan Raja Charles, dikasih beasiswa one year mentoring di Cambridge, dikasih banyak dukungan.
Lalu nggak lama tokoh-tokoh dunia lain seperti Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan apresiasi, termasuk John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, diundang Putri Mahkota Denmark dan tokoh-tokoh dunia lain. Nah, awal masuk politik 2019, saya dulu jubir Pak Prabowo. Ya, jadi saya ke Hambalang bukan sekali dua kali ya, ke rumah Pak Prabowo ya udah belasan puluhan kali gitu nemenin beliau, sudah sama Bang Sandi. Kebetulan saya kawan baik Sandiaga Uno, dan waktu itu cari juru bicara anak muda di bawah 30 tahun yang bukan dari partai politik ya. Dan saya dipercaya menjadi juru bicara ketika itu. Takdir Allah Pak Prabowo kalah ya. Kalau menang saya nggak di sini mungkin ya. Ya, dan setelah itu kembali ke dunia sosiopreneur, ada 5 partai politik menawarkan dan akhirnya saya berlabuh di ketua DPP ya, bidang kepemudaan PKS. Dan tapi dalam konteks politik saya percaya ya, mungkin satu hal kenapa saya ingin katakan bahwa Anies mungkin kompatibel dalam konteks paradigma saya hari ini begitu. Kalau kita lihat survei dulu data ya, saya mau bedah ya. Survei CSIS 2019 ketika ditanya ya, pemimpin apa yang diinginkan? 38% jawabannya apa? Sederhana merakyat. Kemarin CSIS survei lagi sudah berubah. Cerdas merakyat ya, merakyat sederhana. Dari 39% angkanya itu sekarang turun ke 14%. Sebaliknya 2019 jujur dan anti korupsi itu angkanya hanya 11,1%. Sekarang jujur anti korupsi 35,8%. Dan itu terkonfirmasi oleh survei SMRC yang mengatakan 40,7% anak-anak muda hari ini itu mengharapkan pemimpin yang jujur. Dan itu yang pertama. Lalu kedua, kalau kita lihat dalam konteks narasi ide gagasan gitu. Survei CSI juga tanya apa sih kompetensi pemimpin yang dibutuhkan oleh generasi muda hari ini. 28,7% mengatakan yang bisa menghadirkan sebuah perubahan. Nah, oleh karena itu saya melihat dalam konteks tersebut kompatibilitas itu hadir ya. Bagaimana saya melihat Anies Baswedan ya punya satu karakter yang terrepresentasi dalam kepemimpinan beliau kemarin, yang saya melihat jujur dan anti korupsi ya. Contoh sederhana ketika pandemi COVID, itu bagi saya kepemimpinan itu diuji. Bukan saat situasi sedang biasa-biasa saja begitu. Tapi saat pandemi COVID, maka leadership seseorang itu bisa kita lihat. Karena ada global shock yang efeknya katastrofik. Dan saat itu saya lihat Anies dalam konteks gubernur berani menghadirkan sebuah data-data begitu. Yang mungkin memiliki hasil yang akhirnya mengambil sebuah keputusan yang berbasis rasionalitasnya. Dan yang kedua, pesan saya buat teman-teman semua ya. Tentu nanti kalau buat teman-teman mau berkolaborasi dengan saya sangat terbuka sekali ya. Ini promosi terselubung ya. Bisa catat nomor HP saya langsung 0812 100 830 atau hubungi tim saya di belakang. Siapa tahu kita berjodoh ke depan ya. Mungkin ada yang tertarik jadi tim pemenangan juga. Nah, yang kedua, kenapa menurut saya ini jadi hal yang esensial buat teman-teman semua. Jadi kalau ditanya apa sih masalah anak muda hari ini? Itu berbagai survei menunjukkan masalah pertama adalah kalau generasi zilenial ya, itu lapangan kerja nomor 1, harga sembako nomor 2, masalah korupsi nomor 3 ya. Kalau generasi milenial itu agak beda. Sembako nomor 1, lapangan kerja nomor 2, dan yang ketiga adalah tentang masalah kemiskinan ya. Dan oleh karena itu, ide gagasan yang perlu dihadirkan itu adalah yang mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, apa ide-ide yang dimiliki Mas Anies misalkan dalam konteks lapangan kerja hari ini? Itu mulai dari satu adanya komitmen untuk menurunkan ya pengangguran terbuka. Lalu kita juga punya ide gagasan untuk menghadirkan properti ya yang atau harga rumah yang affordable buat generasi muda hari ini. Termasuk kita bukan hanya memberikan pemodalan untuk startup, tapi kita lebih jauh dari itu ingin memberikan pelatihan, pendampingan untuk entrepreneur muda dan berbagai ide-ide lainnya ya, yang itu memang fokus untuk menyelesaikan masalah lapangan kerja. Tapi kalau saya sudah mendampingi banyak tokoh ya, saya terduga saja Mas Anies ini orang yang kritis dan saya lihat mengambil keputusan itu berdasarkan data dan logic thinking. Saya sering diskusi dengan tokoh, biasanya nggak
menyampaikan respon ketidaksepakatan itu secara langsung kepada saya. Tapi berkali-kali saya diskusi dengan Mas Anies, ya, beliau itu secara tegas berani mengkritik begitu pendapat yang saya sampaikan. Tentang bagaimana program yang sedang saya sekarang buat namanya Pahlawan Demokrasi misalkan. Kami buat gerakan moral anak muda untuk menggunakan gadget mengamankan BPS. Nah yang ketiga, apa sih ide besar seorang Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin? Satu adalah keadilan. Jadi kalau ditanya apa ide besarnya? Keadilan. Kenapa ini penting? Bung Hatta itu pernah menulis dalam salah satu tulisannya, judulnya Indonesia Foreign Policy. Apa kata beliau? The Republic Indonesia born immediately after World War II, when a colony became free country, strongly desired peace. Their slogan was independent and sovereign, just and prosperous. Now, this country has a sovereign and independent status, but its citizens demand their government to carry out the twin ideal of social justice and prosperity. Jadi Bung Hatta itu ingin mengatakan, setelah merdeka kita itu sudah punya kedaulatan dan kemandirian. Tapi apa yang rakyat butuhkan hari ini itu adalah keadilan dan kesejahteraan. Ya, dan oleh karena itu narasi keadilan dan perubahan itu narasi utama. Keadilan maksudnya bagaimana? Waktu itu saya tanya langsung ke Mas Anies ya, kenapa ide itu lahir ya, dan bagaimana ide itu lahir ya. Jadi beliau ingin menghadirkan keadilan pada semua elemen. Contoh sederhana jalan tol rest area. Bisa nggak membuat sebuah jalan tol yang memberikan sebuah keadilan? Biasanya ketika kita bangun jalan tol itu memberikan pengaruh sosiologis yang luar biasa di masyarakat. Bayangkan ya, kalau kita punya rumah begitu, lalu di depan itu dibangun jalan tol. Untuk datang ke desa sebelah itu nggak seperti dahulu. Ya, mungkin yang sebelumnya kita cuma 2 menit sampai, karena ada jalan tol, akhirnya orang mungkin harus muter jauh gitu untuk sampai. Kehidupan terpisah di sana. Nah, biasanya efek dari jalan tol mungkin dinikmati oleh mungkin pengembang atau yang punya usaha di rest area. Nah, akhirnya idelah lahir bagaimana rest area di sana misalkan diberikan kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Atau mungkin dalam konteks akademisi hari ini, bagaimana menghadirkan sebuah keadilan di dunia perserikatan kita misalkan ya. Idenya clear. Sekarang sekolah-sekolah swasta, kampus-kampus swasta itu dibebani PBB yang sangat tinggi. Bahkan bisa jadi ya sampai bahkan instrumen pembiayaan yang paling mahal dari membuat sebuah kampus atau sekolah itu apa? Tanah. Bagaimana menghadirkan sebuah keadilan di sana? Nah, Mas Anies mengusulkan bagaimana ketika PBB itu bisa dihapuskan untuk sekolah-sekolah atau kampus-kampus swasta, bahkan bisa menggunakan tanah pemerintah tanpa harus membeli ya, membayar misalkan. Itu ide sederhana, tapi ini penting bagi saya karena dulu sebelum merdeka, ya kan, itu tanah itu bisa dipakai langsung mungkin ya. Dengan berbagai dinamika hari ini, bayangkan kadang-kadang kita melihat, bayangkan masyarakat yang mau membangun pendidikan, membangun kesehatan, itu punya beban yang besar. Nah, sehingga pemerintah itu bukan hanya hadir untuk memberikan sebuah insentif dukungan, tapi bagaimana meringankan beban-beban pembiayaan di masyarakat. Nah, itulah contoh konteks-konteks keadilan ya, yang menjadi narasi utama Mas Anies dan Caimin ya, dalam kontestasi politik ke depan. Dan yang keempat ya, saya pikir satu poin yang paling penting ya, itu adalah integritas ya. Respectfully, ya. Abang dah, Bang Ali ya. Saya pikir berbagai dinamika terakhir dalam konteks keputusan MK yang kita ketahui ternyata memiliki sebuah catatan moral yang besar. Bagi saya itu adalah sebuah catatan sejarah bagaimana kita melihat sebuah entitas kepemimpinan hari ini mampu seharusnya memberikan keteladanan kepada kita semua. Kalau kita tanya dari lubuk hati kita paling dalam begitu, ya. Apa itu dinasti politik? Apa itu nepotisme? Lalu apa itu mungkin berbagai upaya-upaya yang dilakukan yang kita tahu itu berlawanan dengan hati nurani kita hari ini dan berlawanan dengan ide gagasan yang kita usung hari ini. Dan saya mengapresiasi teman-teman yang menjaga semangat ideologi sampai hari ini. Dan itu tidak mudah kawan-kawan. Ya. Jadi dunia politik ini, saya ketua DPP partai begitu ya. Bahkan saya boleh cerita, 5 partai menawarkan untuk posisi yang lebih tinggi ada. Saya diminta di bendahara umum di salah satu partai dan lain sebagainya. Tapi menjaga idealisme kita. Ya. Lalu menyampaikan narasi sesuai dengan hati nurani kita. Ya.
tanpa kepentingan-kepentingan itu menjadi satu hal yang esensial yang ingin saya usung hari ini. Dan terakhir kawan-kawan, kita anak muda tidak boleh menjadi objek politik. Ide kita, narasi kita, gagasan kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Dan tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi juga menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan last but not least ya, satu poin penting yang menurut saya harus kita pegang bersama adalah tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Dan jangan pilih seorang pemimpin karena kepandaiannya mungkin berpenampilan di media sosial, ya. Tapi pilihlah seorang pemimpin karena ide gagasan, rekam jejak, reputasi, integritas yang dibangun selama ini. Dan satu prinsip penting yang saya yakin menjadi diferensiasi dari calon yang kami usung adalah bagaimana beliau menggunakan sains, menggunakan data ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Sekarang banyak pemimpin, apa yang dilakukan? Ada sebuah kepentingan. Lalu dia minta kampus, misalkan, atau entitas akademisi untuk membuat sebuah hasil kajian yang mendukung kepentingan yang dihasilkan. Itu terbalik. Seharusnya melakukan kajian dulu, barulah, misalkan dalam konteks IKN hari ini ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang saya pikir value, prinsip ya, itu menjadi satu esensi penting dari sebuah kepemimpinan. Itu dari saya, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih ya. Saya tambah satu pantun buat Bang Ali. Bang Ali datang dari Jakarta ke Malang, bawa oleh-oleh tahu isi dan ketupat. Kami nggak sekedar ingin menang, tapi menang menginspirasi, menang bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan nama partai ya. Visi besar seorang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian pantunnya tadi menang bermartabat. Oke, saya ke Mas Ali dulu sebagai Kornas Relawan Kawan Gibran. Nah, ini perwakilan anak muda ini, katanya begitu. Tapi kita lihat dulu bagaimana gagasan yang dibawa oleh siapa namanya, oleh pasangan nomor 2 dan relawannya. Monggo, Mas Ali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terima kasih Mas Ali, Dr. Kamal. Pertama yang ingin saya ucapkan sebagai pendukung Prabowo Gibran adalah mendoakan semoga Dr. Kamal lolos menjadi anggota legislatif dari PKS. Karena anak muda seperti Dr. Kamal ini dibutuhkan oleh negara. Walaupun kita beda pilihan pilpres, sesama anak muda harus saling mendukung. Itulah ciri khas kawan Gibran, gitu ya. Karena kita berbicara bukan soal Prabowo atau Gibran, tapi kita soal negara, soal anak muda. Jadi kalau Mas Kamal jadi anggota DPR, selamat datang bro. Mohon maaf saya bicara duluan bro. Yang muda-muda dulu. Sekali lagi kita doakan Mas Kamal untuk lolos sebagai anggota legislatif karena beliau adalah calon anggota legislatif nomor 1 dari PKS Dapil Malang Raya. Saya juga ikut mengkampanyekan. Oh, oke. Ya, terima kasih Mas Gamal, Dr. Gamal. Sambil ngomong aja, biar kami punya foto berempat. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Setelah kita doakan Dr. Kamal izin karena harus melanjutkan kerja-kerja politiknya, karena beliau adalah anggota legislatif, maka harus banyak kerja-kerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Semoga sukses Mas Kamal. Selamat datang, Prof. Ini kalau saya di samping Prof. Asyuti, saya jadi gemetaran.
Beliau dosen saya soalnya ini. Bahaya nih kalau salah-salah ngomong nih. Baik teman-teman, tadi Dokter Kamal sudah menjelaskan kenapa alasannya milih Amin dan kemudian masuk PKS dan sebagainya. Tapi bagi kita kenapa kemudian harus Prabowo dan Gibran misalnya, walaupun saya periode pertama tidak mendukung beliau misalnya 2019. Tapi saya ingin jelaskan bahwa konteks politik di Indonesia ini dari tahun ke tahun 5 tahunan ini prosesnya sangat panjang gitu. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang nampak hari ini itu tidak sebenarnya gitu. Hanya kemudian 30-40% lah yang kemudian dimunculkan oleh para pelaku ini. Dan kita juga harus sebagai anak muda harus kritis. Bukan soal kemudian ini kita pendukung Ganjar, pendukung Prabowo atau kemudian pendukung Anies begitu ya. Sebagai anak muda maka nalar rasional kita, nalar kritis kita pun tetap harus kita munculkan sebagai dasar itu. Walaupun nanti pada konteks realitas politiknya, maka mana yang dominan yang itu kemudian harus kita mainkan dalam alam pikir kita begitu. Nah, kenapa kemudian harus Prabowo? Bahwa pertama, yang hari ini terjadi adalah bahwa proses pilpres ini, Prabowo ini seolah-olah agak hilang dan muncul masalahnya adalah Gibran misalnya. Itu menjadi fenomena baru, menjadi sasaran. Kalau sebenarnya ada poin dari siapa? Pendukung Ganjar lebih enak ini karena Ganjar yang hari ini sering menghajar nomor 2 ini kan Ganjar menyerang dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau diskusi lebih menarik, kenapa sih kok menghajar terus gitu? Ini ketakutan, kepanikan atau apa gitu sebenarnya? Kok menghajar terus? Tapi pasti ada di antara. Nah iya, makanya saya ingin menanyakan sebenarnya kalau diskusi begini kan enak. Cuma kok nggak hadir masalahnya ini. Kalau Kamal kan normatif begitu, kenapa kemudian ini dan itu. Tapi bagi saya Prabowo ini adalah sosok manusia sejarah yang luar biasa prosesnya. Dia mengalami liku kehidupan politik kebangsaan yang luar biasa. Sejak dia di TNI sampai hari ini ada proses panjang dia berbangsa dan bernegara. Tentu ini yang penting bagi hari ini karena konsolidasi nasional dan internasional ini yang penting hari ini dibutuhkan oleh Indonesia di tengah kondisi global yang tidak baik-baik saja. Hari ini kan seolah-olah Indonesia ini dipersempit dengan isu lokal, isu nasional saja. Padahal sebenarnya isu nasional yang hari ini ada, itu tidak bisa lepas dari kondisi global. Geopolitik hari inilah yang mempengaruhi negara berkembang. Dan itu pasti ada kerja-kerja negara maju hari ini, baik Amerika atau Eropa, atau kemudian kekuatan baru macam Cina. Yang itu mempengaruhi semua kebijakan bahkan kondisi nasional kita. Dan itu yang kadang-kadang tidak kita telah dengan komprehensif misalnya. Dan kita hari ini membutuhkan pemimpin Indonesia yang memahami dua hal itu. Tidak hanya kemudian isu-isu nasional. Yang hari ini menjadi poros isu hari ini dengan kondisi MK lah misalnya, atau kemudian Prabowo lagi-lagi Prabowo lah dan sebagainya menjadi sasaran serangan begitu. Pada prinsipnya kenapa kemudian harus Prabowo yang awalnya saya tidak mendukung Prabowo misalnya. Tapi kondisi hari ini membutuhkan itu. Bahwa kondisi geopolitik kita, kondisi global ini sangat mempengaruhi kebijakan di nasional kita. Walaupun kemudian ada sosok Gibran yang kemudian merepresentasikan anak muda dan kemudian merepresentasikan kerja-kerja lanjutan yang selama ini sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang hari ini seolah-olah misalnya kesalahan Jokowi dimunculkan dengan adanya tol, IKN dan sebagainya. Orang lain tidak fair bahwa kondisi ini yang kita anggap presiden kita ini agak wajah-wajah deso itu dalam konteks internasional luar biasa selama kepemimpinannya. Proses G20 dan lain sebagainya. Komunikasi politik internasional luar biasa. Banyak sekali event internasional yang itu berpengaruh besar kepada negara kita. Baik segi ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dan itu jarang dibuka. Tidak fair begitu. Bahwa prestasi itu tidak pernah diunggulkan dan dibaca. Bahkan ketika terakhir di UNESCO menggunakan bahasa Indonesia, ada kerja-kerja diplomasi yang luar biasa. G20, ketuaan ASEAN, dan lain sebagainya. Hal itu tidak pernah dibaca sebagai bagian dari gerakan internasional atau diplomasi Jokowi. Hanya kemudian dilihat dalam konteks nasional dan sebagainya itu. Nah ini tidak komprehensif. Nah dalam konteks ini kenapa kemudian Prabowo ini memang dibutuhkan pada saat ini, yaitu perang di mana-mana, tekanan global luar biasa, pertarungan antara China, Amerika, Rusia dan di Eropa dan sebagainya ini membutuhkan itu.
Dan dalam konteks ini saya agak setuju dengan Rocky Gerung bahwa hari ini sosok yang paling pas dibutuhkan oleh negara Indonesia adalah Prabowo. Nah ini yang penting. Soal saya kemudian atas nama Gibran ini kan cuma cara saja. Cara bagaimana kemudian kita berproses bagaimana menunjang visi yang terbaik dari Prabowo yang kemudian sebenarnya bukan kemudian saya mendukung Prabowo berasal dari visi misinya enggak. Tapi dari kajian kita, sosok mana yang kemudian dibutuhkan dan tepat pada saat ini, itu yang penting. Kalau kemudian berasal dari visi misi, bisa jadi nggak ada cerita, capres itu visi misinya jelek, nggak ada cerita. Teman-teman kan aktivis semua nih. Kalau mau nyalon komisariat, nyalon presiden, nggak ada yang jelek. Sama kayak kita ini mendekati cewek, nggak akan memunculkan kejelekan kita yang baik-baik dulu. Setelah kena baru kemudian apa adanya. Iya nggak? Itu pun apa adanya bukan 100%, setelah nikah baru apa adanya. Kentut sembarangan lah apalah gitu. Nah kalau kemudian berasal dari visi misi, saya yakin visi misi itu punya buat timnya, bukan capresnya. Iya nggak? Tapi kan kita ini harus berasal dari sosok analisis kita, bagaimana kemudian kondisi nasional, kondisi global, dan sosok mana di antara capres ini. Karena kondisinya hanya ada pilihan Anies, Prabowo sama Ganjar, maka tidak ada pilihan dari tiga itu. Kalau yang terbaik ya kita cari akademisi yang baik, misalnya secara integritas, pikiran misalnya seperti Prof. Wahyudi misalnya. Tapi kan secara politik, realitas politik kita tidak bisa menentukan itu. Ada kepentingan partai politik, ada kompromi politik yang itu menentukan siapa capresnya. Karena konstitusi kita mengharuskan itu. Capres itu harus diusung oleh partai politik. Nah, kompromi partai politik itulah yang kemudian harus kita kaji. Siapa pilihan kita yang terbaik, yang dibutuhkan oleh negara. Kalau dari visi misi ya semuanya sama, visinya bagus semua. Gitu. Ada nggak yang visi yang jelek begitu? Nggak ada kan? Semuanya bagus, baik nomor 1, 2, 3, semuanya bagus. Tapi leadership, pemimpinan secara pribadi di toko inilah yang penting yang harus kita kaji. Sejauh mana peran dia dalam konteks berbangsa dan bernegara. Cara kunci ketatanegaraan kita ada di presiden. Kemampuan itu ada di situ, leadership-nya itu. Karena di konteks konstitusi kita tidak dibatasi oleh misalnya dulu ada TAP MPR dan lain sebagainya atau GBHN dan lain sebagainya. Sekarang tidak. Nah, sosok presiden inilah yang menentukan bagaimana arah bangsa ini. Walaupun sudah ada misalnya rancangan jangka pendek, jangka panjang pembangunan nasional. Tapi kalau kemudian pemimpinnya tidak muncul, maka sama saja. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai anak muda, tetap harus rasional secara politik dalam konteks berpolitik adalah bahwa politik elit ini jangan sampai kita terbawa arus. Misalnya begini, realitasnya adalah 2019 misalnya, pertarungan antara Prabowo Jokowi sangat luar biasa. Sampai kemudian ada polarisasi di masyarakat. Karena masyarakat dikooptasi, dieksploitasi luar biasa secara politik. Bahkan kemudian tidak akur sesama Muhammadiyah, sesama NU. NU dengan Muhammadiyah beda pilihan, luar biasa pertarungan itu. Ujung-ujungnya mereka bersatu secara politik karena untuk bangsa dan negara. Hari ini pun sama. Jangan sampai kita terbelah sebagai anak muda hanya kemudian karena 1, 2, 3. Karena nanti kita tidak tahu hasilnya gimana. Jangan sampai kemudian nanti kalau Prabowo jadi ngajak Anies misalnya, ngajak Ganjar, semuanya diajak. Dan realitas politik itu bisa saja terjadi. Nah, saya sebagai pendukung Prabowo tentu pertama ngajak, meyakinkan gitu. Tapi secara rasional teman-teman juga berhak memilih dengan sosok mana yang dibutuhkan oleh negara, baik secara nasional ataupun global. Nah ini yang penting bagi kita di kawan Gibran sekaligus pendukung Prabowo. Kenapa kemudian hari ini kita harus yakin dan memenangkan Prabowo? Bukan soal kemudian kita menganggap Ganjar lebih jelek, Anies lebih jelek, enggak. Yang dibutuhkan negara hari ini adalah Prabowo. Soal yang lain kemudian menjatuhkan dengan atas nama Gibran MK-nya, dinasinya, dan lain sebagainya. Realitas politik itu yang nanti akan menentukan. Karena ini kan hanya alat kampanye saja. Untuk menjatuhkan Prabowo, ketika isu HAM nggak bisa, maka Gibran lah yang kemudian harus dihajar terus. Biasa saja. Kalau bahasa Gibran, tenang Pak, kita sudah di sini. Kerja-kerja tetap ada, realitas politik ada. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebagai
bukan hanya Kornas, kita kan ngomong tentang bagaimana Prabowo ini menjadi presiden. Kan gitu. Kalau kemudian dari Mas Gamal dengan visinya dan sebagainya hak juga gitu. Walaupun beda pilihan ya tetap kita doakan. Mas Gamal ini bagus. Walaupun umurnya baru 33 gitu. Tapi tak kira lebih tua dari saya, ternyata saya lebih tua. Cuma kok tidak sampai selesai jadi kurang menarik bagi saya untuk kemudian mendiskusikan dan agak bully misalnya. Memberi pantun pun nggak jadi. Karena pantunnya orang yang kasih pantun sudah tidak ada. Nah, terima kasih mungkin itu Prof. Mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabil khorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapi-api ya kawan Gibran, sama kayak capresnya, selalu berapi-api. Tapi nggak gemoy kayaknya, masih kurang. Ya, itu tadi ya soal alasan kenapa kok harus memilih Prabowo dan Gibran. Jadi saya tidak mengajak, silahkan teman-teman mau pilih siapa terserah. Yang penting kita tetap satu Indonesia. Jadi kita juga mengundang, saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Wahyudi yang sudah mau datang ke Gubuk Sederhananya Cangkir Opini. Kita klaim dulu nggak masalah. Iya, Cangkir Opini itu ya. Jadi ini kan kalau kita mengacu pada 2019 itu kan masyarakat yang terpolarisasi Pak. Jadi kalangan bawah yang berantem, kita ini berantem. Yang satu berantem karena milih Jokowi, yang kubu Jokowi itu tidak berhenti memaki kubu Prabowo. Nah sekarang agak beda, sekarang elitnya yang terpolarisasi. Jadi Ganjar, kubunya Ganjar misalnya nyerang Prabowo, kubunya Anies nyerang Ganjar, begitu aja. Yang bawah ini kayaknya tenang-tenang aja. Jadi nunggu siapa kira-kira yang kalah nanti. Jadi untuk melihat itu mungkin kita minta pendapat atau pandangan Prof. Wahyudi, bagaimana sih sebetulnya pandangan jenengan soal pemilu 2024 ini. Terus apa yang kemudian harus dilakukan oleh para paslon supaya mereka diterima masyarakat. Jadi nggak sibuk berkelahi itu loh Pak. Ya mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Turun sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati calon menteri muda ini Pak Mas Ali Muthahirin. Kalau menang kan bisa minta kursi. Moderator, saya lupa namanya Mas Alim, Mas Randi, Mas Ilham, wartawan senior Jawa Pos. Yang pertama tentu sulit di waktu penuh dengan ketegangan politik ini, saya belajar netral, karena pengamat harus netral. Karena dalam diri tentu saya sudah punya preferensi. Tapi malam hari ini saya ingin coba melihat secara netral. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya baru belajar sosiologi. Minor saya sebetulnya gerakan sosial, social movement. Tetapi sudah lama terjebak untuk diajak bicara tentang sosiologi politik, kira-kira macam itu. Ya, saya mungkin banyak memberikan komentar dari perspektif sosiologi tentang politik yang ada di sekitar kita lah. Melihat situasi yang sedang berkembang, menurut saya mungkin saya akan memulai untuk melihat
apa sih yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi preferensi pemilih? Karena pengamat tentu saya normatif, jadi kurang asik juga sebetulnya. Jadi normatif. Yang pertama yang dilihat adalah ideologi partai yang mengusung, mendukung ideologi partai. Partainya apa? Kalau secara teori, ideologi partai itu 3. Yang kanan itu konservatifisme. Yang kiri itu sosialisme atau marxisme atau komunisme. Yang tengah itu middle itu nasionalisme kalau di Indonesia. Nah, kalau kita lihat masyarakat Indonesia, ideologi mana yang condong dipilih menurut sejarah kelahiran Indonesia sampai sekarang itu belum berhasil partai yang berideologi kanan dan ideologi kiri itu menang. Rata-rata pasti yang menang itu adalah tengah. Karenanya maka ideologi kanan dan kiri itu dalam prakteknya mesti bergeser ke tengah, menjadi ideologi partai yang sering disebut religius nasionalis, nasionalis religius. Nah, mayoritas rakyat Indonesia akan ke arah sana, ideologi yang dipilihnya. Lalu itu tertambat pada siapa? Embedded pada partai yang mengusung apa, yang mendukung apa, atau mungkin diri siapa. Nah, saya pernah menulis di tabloid di DPR RI itu bahwa sesungguhnya sekarang itu ideologi partai-partai di Indonesia itu sulit dibedakan karena semua ke tengah yang kemudian saya sebut dengan new middle ideology, ideologi tengah baru, gabungan dari kanan, tengah, dan kiri. Nah, karena psikologi politik masa Indonesia semacam itu, maka semua mendeklarasikan dirinya sebagai berideologi tengah, nasionalis religius, religius nasionalis. Tergantung dia berasal dari mana. Nah, kalau itu yang dipakai pijakan, kata Mas Ali tadi, sulit juga dibedakan. Semua mengatakan ideologinya nasionalis, religius, atau religius nasionalis. Walau orang masih bisa menilai, misalkan paslon nomor 1 itu walau tengah agak kanan. Ideologi paslon nomor 2 itu saya kira tengah. Ideologi paslon nomor 2 saya kira tengah sedikit agak kanan kalau kita belajar siapa Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tentara yang hijau juga. Kita ingat catatan ketika beliau ada di Timor Leste, bertugas di sana. Jadi Pak Prabowo itu tentara yang Islamnya cukup kuat. Nah, silakan nanti dinilai. Yang kedua, apa preferensi pemilih itu? Yaitu image atau citra, baik citra diri, citra partai, atau mungkin kinerja partai, misalkan kita gabung aja karena waktunya singkat itu. Citra, image, profilnya. Nah, itu yang banyak dikupas di media mainstream maupun media sosial. Tentu di sini berkembanglah berbagai argumentasi, rasionalitas masing-masing. Jadi setiap pilihan orang menurut teori pilihan rasional selalu dipertimbangkan dengan kalkulasi rasional. Selalu dipertimbangkan dengan cost, pengeluaran, biaya, dan benefit, manfaat. Jadi tindakan manusia itu selalu mempertimbangkan kalkulasi rasional dan cost and benefitnya. Itu menurut teori pertukaran. Gitu. Tapi kalau kita lihat teori misalkan Marx atau Marxis atau Marxian, bahwa tindakan orang itu banyak dipengaruhi oleh keberadaan ekonominya. Jadi keberadaan ekonomi, kata Karl Marx itu eksistensilah yang menentukan kesadaran, consciousness, bukan kesadaran atau consciousness yang menentukan eksistensi. Maksudnya eksistensi itu adalah keberadaan ekonomi.
orang memilih siapa, itu menurut Karl Marx, motivasi tertingginya adalah ekonomi. Dalam teori migrasi juga ada 7 faktor orang bermigrasi, disebut juga faktor tertinggi itu yang paling determinan, faktor yang paling kuat itu yang determinan adalah faktor ekonomi. Jadi tidak ada orang memilih sesuatu tanpa ada motif, in order to motifnya itu tidak ekonomi, mengingkari teori. Jadi misalkan kita bisa lihat juga, misalkan perilaku manusia menurut teori sosiologi dipengaruhi oleh apa? Oleh ideologi yang menghegemoni dirinya. Dia berideologi apa? Nasionalis kah? Misalkan. Atau berideologi sosialis kah? Dia berideologi liberalis kah? Atau berideologi apa? Jadi gerakan kita, tindakan kita, perilaku kita, pilihan kita itu juga dipengaruhi oleh ideologi yang sudah menghegemoni dalam diri kita. Kalau sudah ideologi itu menghegemoni, maka yang terbaik tentu ideologi diri yang dipilih dirinya. Ideologi yang lain dianggap tidak tepat. Coba kita lihat kontinum ideologi itu nggak akan pernah bertemu, kecuali mereka saling mendekat ke tengah. Empirisme, idealisme, atau ideologi apapun itu dia berjalan dalam kontinum masing-masing, terkecuali ada suatu konvergensi filosofis atau ideologis yang mempertemukan keperbedaan mereka. Jadi, misalkan kita juga bisa lihat perilaku orang itu di dalam memilih pasangan presiden dipengaruhi oleh apa? Di antaranya juga dipengaruhi, kalau kita pinjam Pierre Bourdieu gitu, theory of practice itu dipengaruhi diantaranya oleh habitus. Habitus itu adalah disposisi tindakan. Disposisi tindakan itu adalah beberapa alternatif tindakan yang dia pilih berdasarkan pengalaman subjektif, pengalaman mental dan pengalaman subjektif, serta nilai-nilai yang ada dalam diri orang. Misalkan kalau saya, misalkan pada waktu muda, saya itu misalkan pernah ditendang oleh tentara atau ditendang oleh polisi. Nanti ini menjadi pengalaman mental saya. Dalam perjalanan hidup saya percaya bahwa saya kurang apresiatif atau kurang dekat dengan tentara maupun polisi karena ada trauma di dalam pengalaman mental diri saya. Nah, namun demikian, dari berbagai alasan, mungkin nanti kita bisa berdiskusi, ada banyak saya kira perspektif teori yang bisa kita pilih, misalkan Karl Marx atau Marxian, gitu. Emil Durkheim misalkan tentang struktur sosial budaya yang pengaruhi tindakan kita, misalkan Weber yang itu pilihan orang dipengaruhi oleh ends rationality, rasionalitas sebagai alatnya, karena dia ingin bebas dari barrier tradisional yang melingkupi. Ya. Kita bisa pinjam pemikiran ideologinya, misalkan Louis Althusser, Anthony Gramsci, dan sebagainya. Nah, saya ingin akhiri bahwa tema ini menarik menurut saya. Kebersamaan dalam perbedaan. Jadi kita nggak mungkin mengajak orang untuk memiliki pilihan yang sama, sekalipun itu istri saya misalkan atau anak saya. Jadi mereka masing-masing yang dewasa punya preferensi sendiri-sendiri. Nggak mungkin kita memaksakan, nggak usah tengkar. Saya pernah nulis di medianya Jawa Postnya Mas Ilham itu tahun 2012, tapi lama itu sudah lama. Lama memang nggak nulis sama sekali. Ancaman negativisme sosial. Saya berharap kita tidak bersikap negatif terhadap setiap atribut sosial budaya orang yang berbeda dengan kita, termasuk di dalamnya pada tahun politik ini, baik 14 Februari maupun 27 November nanti. Masa depan bangsa dan negara ini lebih penting daripada kedudukan presiden, wakil presiden, atau mungkin janji-janji menteri. Misalkan saya juga ada di UMM, tahu pimpinan kemana. Tapi realita sosial di UMM tentu tidak mungkin satu. Ada yang paslon 1, ada yang 2,
ada yang 3, gitu ya. Dan saya berharap kita membaca semua teks gitu yang ada di media sosial maupun media mainstream, betul. Biar kita tidak keliru dalam memilih, atau kita tidak kecewa ketika pilihan kita misalkan kok salah gitu. Di media itu didengarkan semua aja, pikirannya siapa aja dengar semua gitu. Jangan kita tercuci otak oleh satu dimensi pemikiran. Kalau perlu semua dengarkan. Rocky Gerung ya didengarkan, misalkan ya. Andi Wijayanto ya didengarkan, Denny Sirgar didengarkan, Ade Armando didengarkan, gitu ya. Siapa lagi itu? Abu Janda didengarkan, gitu. Semua dengarkan aja. Nanti Anda kemudian akan bisa memilah dan memilih. Jadi kita tetap harus rukun, karena nanti kata Mas Ali tadi di Jakarta nanti ya akan rukun kembali. Jadi tidak akan ada untungnya kalau kita bertengkar di dalam praktek demokrasi politik yang sekarang ini. Jadi memang setiap orang punya penilaian terhadap proses yang sedang terjadi. Tetapi semua orang seperti memilih gadis, kata Mas Ali tadi, itu dia memilih faktor-faktor tertentu. Saya milih ini karena kecantikannya, saya milih ini karena kekayaan orang tuanya, misalkan. Saya milih ini karena kepintaran dia, saya memilih ini karena perhatiannya dia kepada saya milih ini karena dia keturunan dari kiai, misalkan, atau tokoh agama. Ada banyak hal yang bisa kita pilih, yang kita bisa tadi habitus itu, disposisi tindakan, yang kemudian menjadi doksa yang kita perjuangkan. Saya kira itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih baik saya merespon pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi pesan beliau adalah silahkan didengarkan siapapun yang menyampaikan tentang Pilpres. Nah, nanti di situ kita bisa memilih dan memilah preferensi yang mana yang mau kita pilih. Jadi teman-teman sekalian, memang Pilpres 2024 ini memang menarik ya, karena ternyata tidak hanya masyarakat bawah saja yang begitu ramai untuk berbicara tentang Pilpres, tapi juga survei-survei ini kan saling berlomba untuk memenangkan calonnya masing-masing. Jadi wajar kalau kemudian teman-teman ketika membuka medsos atau membuka media massa itu berbeda-beda itu hasil survei. Intinya kalau misalnya surveinya itu paling tinggi si A, nah mungkin ada kemungkinan itu dibayar oleh si A. Nah begitu. Oke, saya buka pertanyaan. Siapapun bisa bertanya tentang apa yang kemudian kita bahas hari ini. Relawan juga mungkin bisa bertanya ya. Mungkin butuh masukan dari Pak Prof. Ya, silakan, Mas. Ya, maju di depan ya. Oh ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin para pemateri. Kalau kita berbicara soal politik 2024, saya rasa ini memang merupakan pembahasan yang cukup menarik. Apalagi kalau kita throwback ya ke pengalaman politik, apalagi di zamannya Pak Jokowi, di saat menjadi seorang presiden. Pastikan kita sering melihat bahwasanya sosok presiden itu seringkali bukan berposisi sebagai seorang negarawan. Tapi di satu sisi, seringkali kita ditunjukkan bahwasannya seorang presiden itu malah menunjukkan posisinya sebagai kader partai politik. Nah, kemudian kalau kita bahas pada diskusi kesempatan kali ini, saya pengen bertanya soal independensi seorang negarawan. Nah, kita kan di sini ada pendukung Prabowo Gibran, kemudian tadi walaupun ada pendukung Anies Muhaimin, walaupun sudah tidak ada, mungkin bisa diperjelas. Ya, mungkin ada yang mewakili.
Mungkin nanti bisa dijelas oleh Pak Prof mungkin ya terkait bagaimana pandangan objektifnya soal independensi negarawan. Nah kita lihat kan bahwasanya Prabowo Gibran dulu mungkin. Prabowo Gibran ini kan Prabowo sebagai ketum partai yang mungkin itu secara independensi negarawan mungkin tidak bisa dicawe-cawe oleh partai politik yang ada di dalamnya. Tapi apakah mungkin dengan kesempatan yang seperti itu, apakah Prabowo akan menjadi seorang pemimpin yang otoriter atau seperti apa dengan kondisi politik yang sangat kuat sebagai ketua umum dan juga sebagai calon presiden. Nah kemudian yang kedua terkait Ganjar dan juga Mahfud MD. Kita ketahui bahwasanya Ganjar dan juga Mahfud MD ini kan tidak memiliki kekuatan yang sangat masif di dalam partai politik. Bahkan cenderung mereka adalah sebuah hasil daripada proses politik yang ada di sana yang memungkinkan bahwasanya itu dicawe-cawe dengan begitu mendalam. Nah, apakah mereka bisa menjadi negarawan yang independen dengan kondisi yang seperti itu? Begitu juga pun Anies dan juga Muhaimin yang posisinya juga bukan ketua partai. Nah, justru pemimpin yang dibutuhkan oleh generasi muda pada saat ini itu merupakan generasi yang independen secara pandangan politik, pandangan ekonomi yang memang tidak ada intervensi kebijakan dari mana partai politik yang ada, dan apakah itu memungkinkan daripada ketiga capres dan juga cawapres yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Oke, silakan Mas. Kita tabulasi dulu Pak ya. Ya. Ini kayak Kaisang aja ya. Adiknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin tadi kita sudah mendengarkan soal politik-politik lah ya. Sebenarnya saya tuh males mendengarkan soal politik seperti ini. Mungkin saya akan mengangkat pertanyaan dari tempat asal saya lahir, dari Sorong, Papua Barat Daya. Ya. Mungkin mendengar Papua, kita sudah paham apa yang ada di Papua soal OPM dan KKB. Oke. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada tiga pendukung, tapi yang satu sudah pulang, yang satu tidak datang, itu kurang asik. Bagaimana? Apakah bisa dari para capres dan cawapres ini mengatasi OPM atau KKB yang ada di Papua? Kita lihat dari zaman Gus Dur dan sampai sekarang itu masih eksis KKB dan OPM. Lihat dari masa Pak Jokowi yang sering mencari suara dan sering datang ke Papua dan terutama di Intan Jaya dan Puncak Jaya yang jadi tempat kumpulnya para OPM dan KKB ini, tapi sampai saat ini tidak bisa mengatasi soal OPM dan KKB. Nah, dari tiga capres dan cawapres ini, apakah nanti setelah terpilih bisa dalam mengatasi kasus OPM ini dan KKB di Papua? Dan kasihan masyarakat-masyarakat yang di sana tanpa bersalah, ataupun masyarakat-masyarakat pendatang yang tanpa bersalah ditembak, dibunuh, dihakimi dengan tidak manusiawi dan tidak memiliki kesalahan dihakimi oleh KKB dan OPM. Apakah dari tiga capres-cawapres ini bisa mengatasi itu? Mungkin sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi mungkin. Silakan. Alhamdulillah ada perwakilan perempuan ini. Ini audiensnya memang kebanyakan laki-laki ya. Ya, silakan Pak. Jangan di belakang lampu kalau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja Pak. Terkait dengan pemilihan capres ke depan, tentu kan kita harus
menimbang juga apa yang Indonesia butuhkan saat ini. Pemimpin seperti apa yang Indonesia butuhkan saat ini. Mungkin pertanyaan ini sangat receh ya bagi teman-teman yang mungkin punya pengetahuan lebih, tapi saya ingin melihat pandangan bapak-bapak sekalian tentang karakter apa sih yang dibutuhkan Indonesia, karakter pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan Indonesia pada saat ini. Kalau coba saya kasih contoh, misalnya dengan Pak Anies yang intelektualnya bagus, dengan yang terkenalnya dengan intelektualnya yang bagus, dengan Pak Prabowo sebagai negarawan dan sebagai Menteri Pertahanan yang bagus, misalnya seperti itu. Atau yang saya sorot sekarang itu di Pak Ganjar itu saya lebih menimbang di Pak Mahfudnya yang punya kecakapan hukum yang bisa saya bilang bagus sekali gitu. Nah, ketiga hal ini kan, ketiga capres dan cawapres ini mempunyai kekuatan masing-masing. Nah, tentu kita harus tahu dulu nih, Indonesia sekarang ini membutuhkan apa. Misalnya, saya pernah mendengar bahwa Pak Anies itu merupakan mungkin salah satu dari capres yang peduli terhadap lingkungan, yang mana lingkungan itu menjadi salah satu fokus Indonesia sekarang, yang mana lingkungan itu menjadi objek kajian yang sangat harus diperhatikan, dan kita membutuhkan misalnya pemimpin yang peduli juga terhadap lingkungan seperti itu. Atau Pak Prabowo dengan kekuatan lobbyingnya dengan negara lain gitu, yang akan kemudian membantu Indonesia di ranah internasional seperti itu. Apa sih yang kita butuh? Pemimpin seperti apa yang Indonesia butuhkan secara urgent sekarang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua pembicara bisa menjawab ya, karena ini semuanya sebetulnya bisa mengarah sama semua. Soal independensi negarawan dalam pemilu, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana capres-cawapres menangani KKB dan OPM. Jadi karena cuma relawan Gibran yang stay sampai akhir, maka mungkin untuk relawan Ganjar dan Mahfud, terus Amin, itu bisa menjawab lewat YouTube ya, karena kita nanti akan tayangkan di YouTube. Ini jawabannya dibutuhkan ya. Dukungnya boleh itu. Nanti Mas Ilham bisa ngetek para relawan. Terus yang ketiga, soal pemimpin yang kita butuhkan, atau pemimpin seperti apa yang bangsa ini butuhkan. Jadi saya mulai dari relawan dulu ya. Mas relawan, Mas Kornas, Mas Ali Mutahirin, silakan. Terima kasih. Pertama yang saya sampaikan, penanya 1, 2, 3 saya tidak kenal, tapi kok pertanyaannya kayaknya sesama pendukung Prabowo begitu ya. Arahnya ke sana begitu, meyakinkan ke sana. Misalnya pertanyaan pertama, independensi. Yang paling independen tentu Pak Prabowo sekarang. Dia ketua partai. Muhaimin wakil, secara ketenagakeraan wakil itu kalau dibutuhkan dipakai, kalau enggak. Seperti Pak Yai Ma'ruf sekarang kan. Iya, memang ketenagakeraan kita begitu. Wakil gubernur, wakil bupati pun sama. Kalau gubernurnya tidak berhalangan ya nggak kepake, kecuali dibagi tugas, buka acara. Memang begitu undang-undang kita. Ya nggak ada yang aneh hukum nggak? Memang begitu. Kalau kita buka undang-undangnya begitu wakil itu. Iya kan? Ini kan ngomong capres nih. Kalau pertanyaannya paling ini tentu Pak Prabowo dong. Partai dia dirikan sendiri, dia ketuanya sendiri. Kurang apa itu bedanya di partai dia menentukan sendiri? Soal otoriter tidak bisa di Indonesia otoriter ini. Kita masih punya yang namanya DPR. Yang itu kemudian membutuhkan konsolidasi nasional, konsolidasi politik yang luar biasa. Nah, independensi ini memang kalau dalam konteks capres ini paling kuat tentu Prabowo. Dari hitam putihnya begitu, karena dia satu-satunya ketua partai. Misalnya. Tapi kalau kemudian independen 100% tidak bisa. Karena di situ ada kompromi partai politik begitu.
dalam realitas politiknya ingin saya sampaikan bahwa misalnya nih, sekuat apapun Pak Prabowo misalnya, pengen 100% menterinya profesional nggak bisa. Ada kepentingan partai yang harus kemudian diakomodir di situ. Kalau tidak, kebijakannya tidak bisa terkonsolidasi dengan baik lewat undang-undang kebijakan itu ketika tidak bisa menyelesaikan kepentingan parpol, dan itu akan berefek, berimplikasi kepada kebijakan yang akan berbentuk undang-undang di DPR. Ya nggak? Ketatanegaraan kita begitu. Sekuat apapun presiden, kalau kemudian tidak bisa mengeluarkan kebijakan berbentuk undang-undang yang itu disetujui bersama oleh DPR, ya susah. Karena realitas ketatanegaraan kita itu. Tapi secara personal, maka hari ini paling kuat itu. Saya mengalami betul bagaimana kemudian Pak Jokowi di periode 2014 misalnya, datang ke ormas-ormas untuk kemudian meminta dukungan untuk mengambil kebijakan. Karena tekanan partai kuat sekali, baik partai pendukung atau tidak. Dan itu terjadi di dinamika di DPR bentuknya. Karena semua kebijakan kan harus berbentuk undang-undang. Iya kan? Kalau berbentuk kepres apa nggak terlalu kuat. Kalau kemudian berkenaan dengan kebijakan negara yang itu berimplikasi kepada masyarakat, harus berbentuk undang-undang. Dan undang-undang tidak bisa kemudian dikeluarkan secara langsung oleh presiden. Harus lewat persetujuan bersama oleh DPR, dibahas bersama oleh DPR. Nah, kalau dalam konteks ini jawabannya sederhana dan jelas begitu. Pak Prabowo lah yang paling itu. Nah, dalam konteks otoriter tidak bisa. Tidak bisa di Indonesia ini presiden siapapun otoriter begitu. Dulu misalnya Gus Dur mau membubarkan DPR. Sudah diturunkan terlebih dahulu sebelum membubarkan DPR. Ketika mau mengisukan, baru kemudian memunculkan dekret presiden pembubaran DPR. Bukan DPR yang bubar, presidennya lah yang diganti oleh DPR misalnya dan MPR. Itu kompromi politik kita. Nah, soal independen 100% sesuai dengan nalar kita tidak bisa memang. Realitas politiknya memang begitu. Tapi bagaimana seorang presiden ini mampu mengkonsolidasikan kekuatan partai ini dan mengkompromikan kepentingan. Yang penting kepentingan masyarakat tidak terabaikan. Tentu ada kompromi politik yang dilakukan seperti halnya ini, pencapresan-pencapresan ini. Dan kita bisa melihat itu. Kekuatan Pak Jokowi hari ini adalah konsolidasi partai politik yang hampir tidak nampak siapa oposan atau siapa oposisi, siapa tidak. Yang oposisi pun tidak terlalu nampak di 2019 ini. Misalnya realitas politiknya ada PKS, ada Demokrat, sama satu lagi itu yang tidak di dalam pemerintahan, tapi nanti tidak nampak. Nah, ketika posisi itu di 2019 menjadi oposisi dan tidak misalnya, dalam konteks politik, ketika menjelang Pilpres sudah abu-abu lagi. Siapa oposisi, siapa tidak? Bagaimana Nasdem bergabung dengan PKS misalnya, yang secara politik kekuasaan kemarin tidak sama. PKB dengan Anies bisa bergabung, ya kan? Padahal di Pilkada DKI luar biasa itu hajar-mahajar. Anies katanya di backup kelompok kanan, diajar terus sama PKB. Akhirnya dalam kepentingan Pilpres menyatu juga. Ya kan? Itu kompromi politiknya, realitas politiknya itu. Prabowo dengan Jokowi itu yang paling fenomenal. 2 kali bertarung, 2 kali kalah juga, bersatu. Dan sekarang Jokowi yang dianggap PDIP kemudian dianggap pendukung Prabowo, sehingga yang marah adalah PDIP. Karena hubungan 9 tahun dikalahkan dengan menjelang ini. Jadi kemudian setelah 9 tahun berhubungan baik diusung partai politik, ketika di 2023 ini untuk menjelang 2024 tidak cukup, PDIP langsung menghajar. Nah, isu kebijakannya seolah-olah PDIP ini oposisi misalnya. Itu realitas politik kita. Nah, kita terpengaruh itu apa tidak? Apakah itu kemudian drama elit apa tidak? Sebagai anak muda harus tentu dengan bijak menyikapi itu. Nah, dalam konteks ini pertanyaan pertama jawabannya sederhana. Paling independensi di antara calon ya. Karena tekanan partai politik luar biasa. Itu dialami oleh Pak Jokowi di periode pertama. Periode kedua Pak Jokowi lebih kuat untuk konsolidasinya. Jadi kekuatan non partai politik atau partai politik pendukung selain PDIP dikonsolidasikan dengan betul untuk kepentingan bangsa dan negara misalnya. Dan itu sebenarnya yang harusnya terjadi, sehingga oligarki partai politik itu tidak terlalu mengekang kebijakan. Artinya ada kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan bangsa dan negara, daripada hanya kemudian kepentingan partai politik. Walaupun idealnya kepentingan partai politik adalah kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
Nah hari ini kan tidak, seolah-olah itu berbeda gitu. Seharusnya tidak berbeda, karena partai politik adanya partai politik kan sebenarnya wadah bagi suara masyarakat yang menampung untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat. Maka itu kemudian disebut dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat itu. Walaupun kenyataannya mungkin belum tentu 100% kepentingan itu berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Nah yang kedua pun sama pertanyaannya. Siapa yang paling pas menyelesaikan KKP dan UPM di Papua? Ya jelas yang backgroundnya TNI siapa? Saya nggak masuk. Makanya saya bilang pertanyaan ini kok seolah mendukung Prabowo gitu loh, kok saya nggak kenal. Kalau pertanyaannya itu ya jawabannya jelas dong. Ini sipil, Ganjar. Anies intelektual. Disuruh perang urusi senjata berat ya. Ya, kalau ngomong Kopassus ya selesai soal perang-perang begitu. Tapi kan soal UPM KKP ini kan bukan kemudian kalau Prabowo nih sebagai presiden Medan menghancurkan KPS cepat selesai dengan kekuatan TNI. Cuma kan enggak itu. Lagi-lagi ada kepentingan global yang masuk di situ. Diserang dikit isu HAM muncul. Begitu. Serang dikit begitu. Kalau koperasi misalnya UPM atau KKB itu punya senjata dari mana? Tentu kan ada jaringan lain. Ada kepentingan. Siapa yang membiayai itu? Apakah ini kemudian didesain untuk menjaga Papua tetap menjadi eksploitasi luar negeri atau enggak? Ini kemudian bagiannya ke sana. Siapa yang membiayai KKP, UPM dan sebagainya? Siapa yang suplai senjata? Senjatanya bagus-bagus. Apa kemudian TNI tidak bisa? Cuma kan kita ini punya pengalaman misalnya di Aceh ada DOM misalnya. Yang itu kemudian menjadi isu internasional dengan isu HAM itu. Maka harus hati-hati. Dan menurut saya Pak Jokowi walaupun sipil, maka ada kebijakan-kebijakan yang bagus soal KKP ini. Lebih bagus. Dan kalau kemudian ditanya siapa capres yang bisa menyelesaikan, tentu kalkulasinya jelas. Siapa yang bisa menjawab dan menjelaskan secara cepat. Nah yang ketiga soal apa tadi itu? Pemimpin yang kita butuhkan. Ya kalau saya ditanya ya Prabowo yang kita butuhkan. Kalau saya yang ditanya gitu loh. Ya jelas dengan alasan kepentingan nasional dan kepentingan global yang hari ini kita butuhkan. Kalau bahasa Budiman Sujatmiko, kemungkinan strategis itu yang ada di Prabowo, bukan kemungkinan populis yang ada di Ganjar atau pemimpin yang intelektual yang ada di Anies. Nah itu pilihan-pilihan strategis yang kemudian harus kita sampaikan bahwa ini tidak kemudian kita memilih Prabowo karena gemoy begitu, karena kita kan aktivis nih. Tapi segmen yang lain beda. Makna gemoy itu ternyata menarik itu generasi di Gen Z begitu loh. Lebih populer. Mungkin bagi teman-teman yang aktivis tidak. Ngapain itu kok gemoy itu bisa menarik? Tapi kan rasionalitas kita sebagai aktivis, sebagai mahasiswa dengan generasi yang lain berbeda. Nah itu segmen politik juga. Nah hari ini misalnya dulu kenapa kemudian 2019 Muhammadiyah banyak memilih Prabowo? Karena dianggap Prabowo ini adalah pemimpin yang intelektual daripada Pak Jokowi. Tapi realitas politiknya kan nggak banyak yang begitu itu. Kelompok yang disebut intelektual ini berapa persen di Indonesia ini? Artinya sasaran atau segmen politik di Indonesia tidak semuanya itu. Nah salahkah sebagian besar warga Muhammadiyah dulu memilih Prabowo atau sekarang realitasnya banyak Anies? Nggak salah juga. Saya sebagai pendukung Prabowo dan Gibran, apakah kemudian melarang anak-anak IMM, aktivis Muhammadiyah? Enggak, itu pilihan masing-masing. Tapi jangan saling menyalahkan gitu. Saya milih Prabowo dianggap pragmatis, tapi milih Anies dianggap ideologis dan religiusitas. Nggak bisa begitu. Nggak bisa bahwa memilih Anies ini pandangan ideologis dan agamis, nggak bisa. Dulu Prabowo kan sampai ada Hizbus Syaiton sama Hizbus apa itu. Tapi kan ternyata Hizbus Syaiton sama itu kan akhirnya bergabung. Terus pendukungnya jadi apa? Ya kan? Sandiaga Uno pun gabung. Itu realitas politik kita gitu. Artinya nanti realitas politik Jakarta atau politik elit ini berbeda dengan realitas politik kita. Karena kita membacanya berbeda. Membacanya politik kita terlalu ideologis gitu. Hanya kemudian melihat Anies ini intelektual, kemudian lebih agamis, begitu nggak bisa. Perilaku politiknya ini kita nggak tahu. Tampilan di kampanyenya iya. Anies ini orang Arab, kajiannya lebih bagus. Wajar orang Arab. Bukan kemudian soal identitas, bukan.
Kalau orang Arab ngajinya bagus ya wajar. Bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Iya nggak? Kita melihat misalnya orang Arab di pasar ngajinya bagus, ngomongnya aja bahasa Arab ya wajar dong. Dibandingkan dengan itu. Walaupun survei ada terakhir itu, ada survei capres yang paling beragama adalah Ganjar. Ya sah-sah saja. Mungkin yang disurvei pendukung PDIP misalnya. Kan sah-sah saja. Sebagai pendukung Prabowo terus menyalahkan enggak. Survei ada metodenya sendiri. Silakan saja. Namanya proses politik. Sah-sah saja. Nah ini yang kemudian kita harus kampanyekan gitu, bahwa anak muda ini berpolitiknya tidak saling menyinggung, menyalahkan. Saya tadi ngomong ke Mas Gamal, ketika tahu saya di Malang, bisa nggak bantu saya mencalekan? Bisa saja, walaupun pendukung presiden kita berbeda. Soal saya milih Mas Gamal apa enggak, soal lain. Mungkin kecenderungan saya siapa yang nanti pilih DPR, berbeda dengan pendukung yang capres siapa. Gitu. Nah ini yang terjadi yang di realitas politik kita, bahwa anak muda harus begitu. Mas Gibran pun sering bilang di media ketika kita berdiskusi, sudah serangan itu jangan dibalas dengan serangan, santai saja. Kalau Mas Kaisang politik dengan santai dan santun misalnya. Bagi Mas Gibran sudah nggak usah ditangkapin, nggak usah diserang balik, santai saja, mendingan diam. Nggak harus menjelaskan, kalau sudah capek menjelaskan, diam saja. Serangan balik nggak usah. Karena bagi kita prinsipnya, kalau kita berpolitik dengan senang, maka kita yakin menang. Itu saja, mentalitas kita yang kita bangun itu. Kalau yakin menang ini kan nggak menyalahkan orang lain. Ya nggak? Santai-santai saja, kita yakin menang. Berjalan aja sesuai dengan target kita, kampanye kita, dan lain sebagainya. Kalau sudah nggak yakin menang, biasanya suka menyerang. Ya, saya nggak menyinggung partai yang lain atau capres yang lain. Enggak, kan ini bahasa aja. Kalau sudah nggak yakin menang, pasti menyerang. Itu secara psikologis itu manusiawi banget. Tapi kalau yakin menang, santai-santai saja. Maka mentalitas itu yang kemudian itu, kita siap kalah, siap menang. Tapi kalau bagi pendukung ya harus menang. Ya enggak? Nah mungkin itu, terima kasih pertanyaannya. Itu membuat saya bahagia karena kayaknya kita sama pilihannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ali ya. Kayaknya di forumnya kawan Gibran ini jadinya. Karena masalahnya iya. Masalahnya tim sesnya Ganjar sama Amin ini nggak hadir, atau yang satunya sudah balik duluan. Jadi mungkin tim ses untuk dua paslon itu bisa klarifikasi di YouTube ya. Nah itu saja pesan saya. Nah mungkin atau Pak Wahyudi punya preferensi lain, biar forumnya ini bukan forumnya kawan Gibran, tapi forum yang betul-betul akademis. Atau mungkin ada serangan balik begitu, Pak Wahyudi. Silakan. Itu saya berusaha netral, mengendalikan netral. Jadi pilihan politik orang berubah itu biasa, karena makin lama pemilih itu tidak ideologis gitu. Kalau boleh pakai bahasa ya pragmatis gitu. Terkecuali pemilih yang ideologis, walaupun kalah ya dipilih partainya gitu. Kalau kita lihat misalkan struktur atau komposisi hasil survei, yang tadinya pasangan 1 sekian persen, pasangan 2 sekian persen, pasangan 3 sekian persen. Lalu pada bulan kedua misalkan bergeser, berubah. Bulan ketiga berubah lagi, keempat berubah. Ada pergeseran, itu maknanya ada swing voters. Bahwa orang-orang yang tadinya memilih 1 pindah 2, yang tadinya pilih 3 pindah 2 gitu, misalkan gitu ya. Mas Ali sebagai contoh ini, kalau sudah jadi Kornas gitu, jadi harus bisa memberikan rasionalitas dan argumentasi yang sangat jelas dan bisa diterima, kira-kira macam itulah. Jadi pantas gitu, harus dapat hadiah nanti ini. Hadiah. Apa namanya? Saya mungkin cerita, nanti teman-teman yang menyimpulkan ya. Jadi survei hari ini itu memang pasangan 2 paling tinggi.
Bahkan trennya itu cepat gerakannya. Pasangan nomor 2 ya, hampir 50% mereka. 2. Pasangan 3 turun. Pasangan 1 naik dikit. Naik dikit. Nah, ini belum bisa kita ambil satu keputusan bahwa pasangan 2 akan menang jika trennya tidak terus seperti itu. Terkecuali sekian bulan lagi semakin naik yang 2, yang lain seperti tadi trennya. Nah, maka hasil survei itu akan bisa menjadi gambaran siapa calon menang. Jadi kita memang harus percaya kepada survei yang dijalankan secara profesional dan tidak salah dalam aplikasi metodologinya. Apabila survei itu dijalankan tidak profesional dan mengalami kesalahan penerapan metodologinya, satu itu ya survei itu nggak bisa dipercaya, satu itu. Yang kedua, kalau tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan untuk merubah atau untuk membangun citra bahwa sebetulnya kalah tapi dimenangkan gitu. Saya pernah menjadi direktur lembaga survei Time Indonesia. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi seandainya survei itu dilakukan secara objektif, profesional, penerapan metodologi, aplikasi metodologinya tidak salah, mohon maaf, Mas Ali bukan berarti membesarkan, memang nampaknya itu akan ke arah sana calon pemenangnya. Akan ke arah sana. Catatannya tadi seperti itu. Tidak ada kepentingan politik, internal untuk membranding atau mempengaruhi psikologi massa, dan jalannya survei itu betul. Tetapi survei di kita itu sering juga ada penyimpangan-penyimpangan. Ada masalah tentang survei ya. Kemudian menjawab pertanyaannya tadi, yang pertama negarawan ya. Negarawan yang hebat itu siapa ya? Seseorang yang duduk dalam struktur negara yang bisa menjalankan pemerintahan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri, keluarga, dan golongannya. Nah, ini pengertiannya saja. Lalu Anda bisa memilih, menentukan siapa negarawan yang betul, siapa negarawan seseorang yang duduk di struktur pemerintahan, menjalankan struktur pemerintahan untuk kepentingan negara dan bangsa, tidak berat pada kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya gitu. Kan saya pengamat ini, jadi harus netral gitu. Saya sodorkan, silahkan dipilih gitu ya. Siapa dia? Siapa dia? Gitu ya. Kemudian hampir sering kita jumpai tulisan-tulisan, mungkin Mas Ilham itu juga sering menulis dulu ya. Di Indonesia itu sulit kita temukan contoh negarawan yang tukmaninah, gitu, konsisten, terus gitu. Saya mungkin bisa menyitir tulisannya Abraham Lincoln di dalam Self-Developing American. Dia menulis tentang spirituality di bukunya itu. Saya temukan di Loaan. Ternyata yang menyebabkan negarawan kemudian tidak menjadi negarawan lagi dalam proses pengabdiannya dia pada bangsa dan negara adalah hilangnya spiritualitas dia ketika dia terhimpit oleh kepentingan sistem. Dia tidak lagi bisa menjadi dirinya, tetapi dia hanya sekedar menjadi robot yang digerakkan oleh para pihak yang menguntungkan gitu. Menguntungkan yang digerakkan, menguntungkan yang menggerakkan gitu. Jadi spiritualitas. Jadi spiritualitas itu penting. Dalam sosiologi namanya gaze. Spirit. Rohnya. Gitu. Yang kedua, tentang Papua ya. Saya baru 4 kali ke Papua. Saya pernah ke Uncen, saya pernah ke Yapis, saya pernah ke PGRI, pernah pertemuan asosiasi program Doktor Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Politik di sana. Saya pernah ke perbatasan Butung. Saya pernah melihat orang Papua
siang-siang itu mabuk. Saya banyak melihat orang-orang yang maaf pakaiannya tidak seperti kita. Saya melihat yang positif lah, potensi alam yang sangat luar biasa. Dan sampai sekarang saya tidak yakin security approach yang dipilih dalam penyelesaian kasus Papua itu akan membuahkan hasil yang baik. Jadi security approach, pendekatan keamanan itu, menurut saya telah terbukti gagal dalam sepanjang sejarah Indonesia. Gus Dur melewati cultural approach misalkan dengan membolehkan perubahan nama yang satu itu. Perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Satu. Yang kedua, membolehkan berkibarnya bendera pada waktu itu Papua. Pendekatan budaya. Tetapi belum tuntas juga itu. Jadi kasihan kalau kita melihat Papua, sebetulnya alamnya sangat luar biasa. Orangnya pintar-pintar. Tetapi, mohon maaf, dalam teori pembangunan, kekayaan alam di daerah potensial, gitu, di daerah pinggiran itu, semua ditarik ke pusat. Jadi kekayaan alam kita yang ada di daerah-daerah itu ditarik ke pusat. Pusatnya bisa Surabaya, pusatnya bisa Jakarta, pusatnya bisa Amerika, pusatnya bisa kapitalis. Kita nggak menikmati apapun. Saya pernah ikut seminar di pusat antar universitas UGM. Ternyata hasil penelitian di PAU itu, devisa industri pariwisata di Indonesia itu hanya tinggal atau dinikmati oleh Indonesia more or less itu 10%. Yang lainnya 90% itu terbang ke asal modal. Itu penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menurut saya anggap itu perguruan tinggi yang salah satu terbaik di Indonesia. Karena saya kebetulan sampai sekarang masih menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Prodi Sosiologi. Jadi saya berkeliling di prodi-prodi sosiologi non Jawa Timur, termasuk UGM. Waktu Pak Pratikno Dekan, yang sekarang Menteri apa, Mas Pak Pratikno, Meseknek, saya menjadi asesor di sana. Pak Pratikno membuatkan kopi saya waktu itu. Saya juga dekan waktu itu visi UMM. Ya, saya cepu, beliau Bojonegoro. Waktu itu masih suka WA-WA. Setelah jadi menteri, di WA nggak jawab. Gitu ya. Saya kritik pada iparnya yang jadi dosen UMM, Mbak Cantika. Mbak, kok Pak Pratikno sudah berubah gitu? Ya nanti saya sampaikan Pak. Nah setelah disampaikan katanya iya karena sibuk. Nah saya nggak tahu jawabannya sesungguhnya, tapi itu realita gitu ya. Realita. Jadi yang nampak di kita itu realita, tetapi tidak selalu yang nampak menjelaskan hakikat masalah. Jadi dalam perspektif kritis, critical perspektif atau critical teori atau critical paradigm, struktur yang nampak itu tidak selalu menjelaskan hakikat yang sesungguhnya dari realita itu. Misalkan kita duduk di sini nih, ini misalkan Mas Ali pro Prabowo Gibran, yang lain misalkan pro Anies, nanti belum tentu dalam hatinya itu sesungguhnya seperti itu. Gitu. Jadi yang sesungguhnya apa ya dibalik struktur yang nampak itu. Jadi itu tadi misalkan tentang Papua. Saya tidak berani menjawab siapa yang bisa menyelesaikan, tetapi saya membaca sejarah. Security approach gagal total, cultural approach pernah dilakukan oleh Gus Dur, tapi belum tuntas. Saya tidak ingin mengatakan Gus Dur gagal. Salah satu figur bangsa yang saya kagumi adalah Gus Dur. Di samping yang sekarang masih ada Gus Mus, yang sekarang puisinya lagi beredar, negeri, aha, hihi, gitu ya. Ada ikuti? Kalau enggak anak muda berarti. Itu puisi tahun 2017 yang sekarang beredar. Saking kagumnya saya Gus Mus, saya secara pribadi pernah sowan ke sana ingin tahu Gus Mus kayak apa. Saya ikut bertamu, terus ikut sholat maghrib, lalu pulang saya ke Malang naik bis. Dari bis terminal ke terminal.
Oke, Papua ya. Satu persoalan yang rumit menurut saya. Saya sejak dulu ingin adopsi anak Papua asli. Tetapi istri saya bilang jangan, ya nanti dibilang sampean itu melakukan islamisasi. Sehingga saya nggak berani juga sampai sekarang. Yang ketiga, figur bangsa. Nah ini sulit ya. Kalau saya gini, saya pengagum Pak Karno ya, Pak Karno. Saya tahu ada konsep Trisakti Pak Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara budaya Nusantara. Jadi kalau saya baca tulisannya lagi bahwa demokrasi kerakyatan di Indonesia itu pilarnya adalah demokrasi ekonomi dan demokrasi politik yang fondamennya adalah nasionalisme. Lalu kita bisa gambarkan pemimpin yang macam apa yang dibutuhkan Indonesia. Menurut saya adalah seorang pemimpin yang nasionalis, yang mementingkan kedaulatan politik, memperjuangkan kemandirian ekonomi, dan membiarkan tumbuh suburnya budaya Nusantara yang tidak anti itu semua. Itu pemimpin kita. Jadi kalau saya boleh melihat tentang grand design pembangunan budaya di Indonesia, menurut saya belum bagus gitu, nggak nampak banget. Sehingga budaya Nusantara di daerah-daerah kita itu sudah mulai ditinggalkan dan ditanggalkan. Ludruk mulai hilang, ketoprak mulai hilang, wayang mulai hilang, uyon-uyon, tari tradisional, jula-juli, jalan kepang, misalkan puisi, budaya puisi di Sumatera, tari-tarian kita hilang. Kita semakin we are going to the west. Kita ini ya menuju barat. Kita telah jauh dari jati diri kita yang Nusantara tadi, berbudaya Nusantara itu. Nah pemimpinnya menurut saya pemimpin yang memperjuangkan itu. Siapa itu? Ya monggo dilahirkan di dalam perjalanan bangsa ini, gitu. Bangsa negara ini. Saya tidak menunjuk orang per orang, tetapi harusnya ke arah sana. Kita punya Dirjen Budaya Pak Iman. Ya itu pernah kita undang ke UMM, tetapi orangnya pintar memang, tetapi gerakan budaya Nusantara itu kurang. Karena itu maka kemarin di UMM itu, kalau ada yang hadir itu, insya Allah saya punya gagasan disampaikan juga untuk pembukaan oleh Ketua FKUB. Saya anggota Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dari Presidium Muhammadiyah 2 periode. Dan saya ingin UNMU itu menjadi ruang pertemuan kerinduan antar pemuda, antar agama dan kepercayaan. Dan kemarin diizinkan Pak Rektor, dom penuh itu, kira-kira 6.000 lebih lah yang datang di sana. Jadi saya sering melihat ada ruang rindu bagi kita untuk saling bertemu, bukan saling bermusuhan. Nah, pertemuan ini saya berharap Anda semua memiliki perbedaan-perbedaan pilihan. Dan kalau rukun itu ujiannya berhasil kalau menurut saya. Jadi kita mendengarkan, oh itu beda dengan saya alasannya itu. Kita dengarkan, oh beda dengan saya alasannya itu. Saya kira itu bagus. Jadi perlu kita terus latih. Jadi latih. Saya kira itu ya beberapa hal yang mungkin satu hal yang mungkin tidak terkait pertanyaan gini. Pak Jokowi periode pertama tahun 2014, saya ini diminta Pak Menko itu, biar Mas Ali juga tahu mungkin ya, ditelepon Pak Menko waktu itu untuk jadi anggota tim 9 mendukung Pak Jokowi waktu itu. Jadilah kita mendukung Pak Jokowi, kita menggelar acara, kami termasuk saya ke Yogyakarta. Saking gilanya saya waktu itu, umurnya nggak jauh lah dengan saya 59, saya cium tangan beliau. Gila banget waktu itu. Siapa yang nggak ingin mendukung Jokowi pada waktu itu? Semua dukung. Periode 2, 2019, kami buat relawan namanya Fowan. Kami gila juga sama Pak Jokowi. Mendukung. Tapi kalau jujur ditanya, bagaimana rasa hati saya sekarang itu?
ya beda dengan kemarin-kemarin gitu. Anda tahu maksudnya ya? Beda tentunya. Beda. Walau tentu ada penjelasan yang kami tidak tahu. Gitu. Mas Ali mungkin tahu. Walau saya tahu, belum tentu itu betul. Gitu. Karena infonya juga dari Jakarta juga. Oh ini masalahnya adalah ini, masalahnya ini. Nah, gitu. Mungkin masalahnya adalah proses saja. Prosesnya kurang ya berbudaya kira-kira gitu ya, kalau kurang berbudaya. Tetapi itulah realita politik yang terjadi hasil dialektika dari suatu keadaan yang ada, terjadi dialektika di sana. Jadi kita rakyat itu hanya bisa membaca dari koran, dari TV, dari medsos, dari media lain, dan seringkali itu absurd, banal, dangkal, tidak tepat, karena ditampilkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Gitu. Nah tadi si awal mari kita baca semuanya. Ya, ibarat kita tahu pisang goreng itu, jangan hanya dilihat dari depan, dari belakang, dari mana, tapi juga dilihat dari dalam, dirasakan nikmatnya kayak apa gitu ya. Jadi kita holistik lah, menyeluruh, komprehensif di dalam melihat itu. Yang jelas sebetulnya teman-teman semuanya, semua itu sebetulnya ingin memperjuangkan rakyat. Walau jalannya berbeda-beda. Dan memang partai politik itu lahir dari sekumpulan orang yang memiliki ideologi yang saling berbeda. Ideologi itulah yang harus diperjuangkan sebetulnya. Sayang ideologinya menjadi sama. Jadi saya pernah nulis di tabloid itu, perlunya partai politik itu kembali ke ideologinya. Itu untuk menguji sejauh mana dia sebetulnya bisa membuktikan ideologinya betul. Jadi kalau kita sekarang melihat Amerika Latin, itu sekarang yang menang itu justru tokoh-tokoh dari partai kanan. Karena mereka sudah tidak percaya kepada janji-janji partai kiri sebelumnya. Nah, di Indonesia itu sulit kita lihat karena semuanya itu tengah tadi itu. Tengah itu. Kira-kira sementara itu. Mungkin banyak hal yang bisa atau ingin saya sampaikan, tetapi mungkin satu saya lupa, dua mungkin tidak waktunya tidak cukup lah untuk bicara panjang lebar tentang nasib Indonesia yang masih kita perjuangkan. Jadi tadi Mas Ali sudah membuka-buka dikit, jadi tidak ada orang mendukung misalkan atau bermain politik itu tanpa ada nanti sharing of power. Kalau dibahasakan gitu, ada berbagai kepentingan, itu pasti. Hidup ini kan no one perfect, no things perfect. Jadi tidak ada yang sempurna. Termasuk nanti kalau sudah menang ya sharing of power itu harus dilakukan. Dan sekarang saya kira sudah mulai melirik-lirik nih siapa calon menteri desanya siapa, sekarang rakyat sudah ngerasani gitu misalnya. Yang kita dukung nanti jadi apa gitu sudah. Dulu Pak Prabowo termasuk saya undang Mas Ali ke UMM waktu saya dekan FISIP juga. Saya ingatkan Pak Menko kapan waktu ketemu. Pak Menko masih ingatkah ketika saya waktu dekan undang Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo dulu janji gini Mas Ali, nanti kalau saya menang jadi presiden, silakan Unmu membuat perusahaan peternakan sapi, perah, nanti susunya saya yang beli. Nah, itu Pak Prabowo dulu memang gitu. Saya menunjukkan fakta-fakta aja. Saya juga mengundang waktu itu Megawati juga, Akbar Tanjung juga. Jadi karena saya merespon pada waktu itu keinginan saya agar mahasiswa itu tahu semua. Gitu. Jadi biar mahasiswa memilih. Muhammadiyah sekarang itu sesungguhnya netral. Jadi kebijakan PP Muhammadiyah itu disebut dengan diaspora kader. Diaspora kader itu mengirimkan kader-kadernya ke paslon-paslon yang ada.
ke tim ses paslon yang ada. Jadi Pak Anies itu disiapkan panggungnya di Muhammadiyah Surabaya, Surakarta. Pak Prabowo Gibran disiapkan panggungnya mestinya di UMM, tapi karena Pak Prabowo Oktober baru datang, dipindah di Muhammadiyah Surabaya tanggal 24 lusa. Kemudian Muhammadiyah Jakarta itu didekatkan kepada Pak Ganjar Mahfud MD. Rektornya itu alumni UMM juga, murid saya kebetulan di visit Mas Makmun Murad, Mas Profesor itu. Dia masih sering bersama saya di forum akademisi penggemar sepak bola Indonesia, FAPSI itu. Untuk berjuanglah walau kecil di dalam ruang geraknya. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi sebetulnya kalau membahas negara, bangsa dan negara ini kan butuh SKS yang panjang Pak ya. Tidak cukup kalau misalnya cuma sejam 2 jam. Tapi karena memang waktu tidak bisa kita lamakan, karena ada juga acara setelah ini, teman-teman bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh salah satu pembicara yang tidak usah saya sebutkan namanya. Jadi saya berterima kasih kepada para pembicara yang sudah mau hadir, Prof. Wahyudi, kemudian Mas Ali dari Kawan Gibran, pendukung Prabowo, dan Mas Gamal tadi yang sudah datang di sesi pertama. Sayangnya kita pendukung Ganjar dan Mahfud ini nggak datang, jadi ya wajar kalau kena banyak olah. Ya, juga tadi Prof. Wahyudi sebetulnya mulai panas, tapi mungkin berusaha bagaimana supaya tetap netral ya, karena memposisikan diri sebagai orang tua kita semua, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kemudian generasi muda meskipun berbeda pilihan tapi tetap satu dalam Indonesia. Mungkin itu dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang baik bagi kita semua dalam memilih pemimpin. Jadi silahkan pilih pemimpin yang kalian sukai, yang kita anggap itu yang paling baik. Yang penting jangan salahkan yang lain ketika berbeda pilihan dengan kita. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa untuk teman-teman yang ada di sini atau teman-teman yang menonton untuk subscribe channelnya Cangkir Opini. Itu pesan dari Mas Wahyu selaku tim direktur media Cangkir Opini. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Silakan setelah ini bisa ke atas. Di atas sudah ada sate kambing sama gulai, bisa dinikmati. Pak Wahyudi juga. Tidak berani. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.